Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biasanya kalau kita pergi rekreasi bersama, entah itu dengan keluarga atau dengan kelompok ya, itu kan biasanya kita dalam perjalanan banyak melakukan perbincangan ya, perbincangan sambil menikmati suasana, itu yang biasa terjadi. Dan dalam perjalanan itu biasanya yang kita bicarakan mulai dari hal yang santai sampai hal yang serius, kan biasanya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita udah ngomong terus tema bisa berganti-ganti ya. Ini sesuatu yang menarik gitu ya. Selalu ada tema kalau kita sedang dalam perjalanan ya, menikmati suasana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bisa bayangkan tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana situasi kebersamaan ini dialami oleh para murid bersama dengan Yesus. Mereka jalan dari desa ke desa ya, menikmati ya. Kemudian dari desa ke desa itu Yesus mengadakan pengajaran iman, kemudian dia juga menyapa banyak orang, dan yang paling ditunggu-tunggu ya, biasanya yang paling ditunggu-tunggu. Yang paling ditunggu-tunggu adalah Yesus mengadakan mujizat. Betul? Betul ya? Ya, sekarang percaya atau tidak? Seandainya Tuhan Yesus datang ke sini, apa yang Bapak Ibu minta? Apakah dia minta dia ngajar baca kitab suci? Enggak ya, langsung Tuhan saya minta ini minta itu ya. Kita semua tiba-tiba jadi pengemis. Semua serba minta gitu ya. Tidak mengucap syukur atau apa gitu ya. Kebanyakan ya. Jangan diprotes. Kebanyakan dari kita katakanlah 60% gitu ya, langsung meminta ya, karena banyak hal yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus ya, lihatlah itu yang dialami oleh para murid ya. Mereka berjalan bersama, tetapi di tengah perjalanan itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, karena para murid sudah bersama dengan Yesus katakanlah 3 tahun ya. Dia melihat apa yang diajarkan Yesus, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian Yesus bertanya, menurut orang siapa aku ini? Jadi menurut orang-orang Yahudi ya, siapa aku ini? Lalu para murid dengan gampang menjawab, karena mereka juga orang-orang Yahudi. Oh, menurut orang kamu itu seperti Yohanes Pembaptis, kamu itu seperti Elia, atau kamu seperti para nabi yang lainnya. Karena apa mereka mengatakan seperti itu? Yesus itu ya dilihat oleh orang-orang Yahudi dan juga para murid itu punya gambaran yang sama dengan para nabi-nabi terdahulu. Jadi mereka punya memoria, punya ingatan. Oh, Yesus ini ternyata guru seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti para nabi gitu ya. Nah, akhirnya Yesus sampai pada puncaknya. Tetapi menurut kamu, siapakah aku? Ini menjadi refleksi untuk kita juga. Ya, kita sekian tahun sudah mengikuti Yesus ya. Mungkin ada juga yang baru dibaptis ya. Tetapi kita akhirnya ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku? Gak usah dijawab di sini ya, ini bukan ujian. Tapi kita merefleksikan, menurut kamu siapakah aku? Dalam Injil kita mendengar bagaimana Petrus mengatakan, kamu Mesias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus itu adalah orang yang paling gampang nyeletuk. Ya, murid yang paling gampang menyeletuk itu hanya Petrus. Ya, kita lihat dalam bacaan Injil hari ini dia mengatakan Mesias. Nanti ketika Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia langsung menghembuskan pedang. Petrus ini punya kepribadian yang reaktif gitu ya. Tapi dia juga saking reaktifnya ketika dia ditanya oleh perempuan-perempuan ketika Yesus sudah ditangkap, kamu muridnya ya? Oh, no. Ya, bukan 3 kali. Dia saking reaktifnya. Tetapi Petrus justru dipilih oleh Yesus menjadi pemimpin. Karena apa? Bukan karena dia reaktif, tetapi karena dia mau mengakui kesalahannya. Hari ini pun kita mendengar bagaimana Petrus itu ketika Yesus mengadakan pengajaran bahwa nanti aku akan ditangkap, aku akan disalibkan, dan apa yang dilakukan oleh Petrus, dia menarik Yesus dan dia menegur Yesus dengan keras. Tidak begitu Mesias gak seperti itu katanya. Lihatlah, Yesus pun akhirnya menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis.
Karena apa yang bukan yang dipikirkan Allah, yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu ya kalau kita tidak salah ya, kita kedatangan Paus Fransiskus ya. Ada euforia nggak dalam hati kita? Walaupun kita tidak ikut ya, mungkin tidak semua ikut ya, nonton dari live streaming gitu ya. Tapi ada rasa sukacita, ada kegembiraan dalam hati kita, ada euforia ya, ada euforia. Itu yang dialami juga oleh Petrus ketika dia mengenal Yesus. Nah, euforia dalam kehidupan kita ini, kita selalu punya kegembiraan, kita selalu sukacita ketika kita menghadapi hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita langsung menolak. Dan ini yang dilakukan oleh Petrus. Tidak mungkin seorang Mesias harus menderita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini mau mengingatkan kepada kita tentang sikap waspada atau berjaga-jaga yang senantiasa diperlukan dalam kehidupan. Kehidupan ini bukan hanya sesuatu yang menyenangkan saja, tetapi mungkin juga sesuatu yang datangnya tiba-tiba, dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika itu datang, ketika itu kita hadapi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau menolak kenyataan? Tidak, kita harus menerimanya. Karena itulah hidup. Ya, hidup itu berjalan. Tidak mungkin hidup itu sesuatu yang menyenangkan saja. Ya, saya juga mau kalau hidup itu menyenangkan saja. Tapi kan tidak mungkin. Semua orang akan mengalami hidup yang menyenangkan dan hidup yang tidak menyenangkan. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan, ya kita bisa nyanyi haleluya. Ya. Tapi begitu sesuatu yang tidak menyenangkan datang, ya kita bisa nyanyi halelupa kan gitu. Melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan mungkin yang itu. Dan kita melupakan Tuhan bahwa Dia senantiasa hadir di dalam hidup kita dalam situasi apapun. Maka dari itu Yesus berpesan kepada kita ya, hendaklah kita memikul salib. Memikul salib artinya apa? Mau menerima setiap peristiwa kehidupan itu, ya, menghadapinya ya, dengan berani. Karena itulah tantangan hidup. Salib bukan untuk dihindari, tetapi untuk diterima agar kita semakin bertumbuh menjadi orang yang beriman. Tuhan memberkati.